Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkisahkan daripada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada mantan raja di daerah Yamamah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah beliau mulai memperluas daripada dakwahnya dan memakai daripada strategi atau cara dakwah yang baru, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada 8 raja yang ada di negeri Arab sana, baik negeri Arab maupun negeri Ajam. Dikirimkan semua surat dari Nabi Muhammad SAW untuk mengajak mereka masuk Islam, termasuk yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Raja tersebut namanya Thumamah Ibnul Uthal, Thumamah bin Uthal al-Hanafi, yang mana Thumamah bin Uthal ini adalah salah satu pemimpin di Arab sana, yang mana pemimpin tersebut jika mengucapkan satu kalimat maka semua daripada pengikutnya akan mengikuti dia. Orang yang penuh wibawa, orang yang ditaati, dan orang yang sangat cerdas di dalam strateginya. Beliau adalah raja daripada negeri Yamamah, yang mana tidak pernah dikhianati sama sekali oleh kaumnya. Dan beliau juga pemimpin daripada Bani Hanafiyah. Ketika itu, setelah mendapatkan daripada suratnya Nabi Muhammad SAW, Thumamah bin Uthal menolak langsung ketika membacanya, bahkan merendahkan dan menghinakan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai saking marahnya mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, menginginkan untuk mengirimkan pasukannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwasanya Thumamah bin Uthal bukan hanya tinggi pangkatnya, akan tetapi beliau juga memiliki menguasai daripada ekonomi di negeri Arab sana. Beliau yang menguasai daripada perdagangan di negeri sana, dan juga beliau memiliki strategi di dalam pembunuhan atau pengeksekusian, sehingga ditakutkan kalau seandainya si Thumamah bin Uthal ini jadi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu yang buruk akan terjadi ketika itu. Ketika Thumamah bin Uthal ingin mengirimkan pasukannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara diam-diam, maka paman daripada Thumamah bin Uthal ketika itu mengatakan, kau tidak perlu berbuat buruk seperti itu kepada Muhammad. Muhammad ini salah apa sama kau? Tidak mengambil barangmu, tidak mengganggumu, dia hanya mengirim surat kepadamu. Tidak perlu kau melakukan seperti ini. Maka setelah daripada mendengarkan nasihat pamannya, maka Thumamah bin Uthal ketika itu tidak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi walaupun tidak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW, Thumamah bin Uthal masih memiliki dendam kepada Nabi Muhammad dan mulai membunuh sedikit demi sedikit sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga jika ada sahabat yang keluar daripada kota Madinah, tidak akan merasa aman, karena di situ pasti ada mata-mata daripada Thumamah dan membunuh, bahkan memutilasi daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sampai terdengar kabar setelah 1, 2, 3, 4, 5 sahabat Nabi Muhammad SAW yang terbunuh daripada pasukan Thumamah bin Uthal, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melihat Thumamah bin Uthal kemudian dia membunuhnya, maka darahnya halal. Halal darahnya Thumamah bin Uthal. Siapa yang membunuhnya maka akan mendapatkan pahala. Tidak perlu bingung lagi, kata Nabi Muhammad SAW, sampai dihalalkan darahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW langsung mengirimkan pasukannya atau memberikan militernya untuk menjaga kota Madinah. Setiap yang lewat di depan kota Madinah, kita harus jaga jangan sampai terbunuh lagi salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Thumamah bin Uthal dari rumahnya atau dari negeri Yamamah ingin melakukan umroh, ingin menyembah daripada berhala-berhalanya yang ada di kota Mekah. Maka akan tetapi terjadi sesuatu yang buruk kepada Thumamah, karena ketika dari Yamamah mau ke Mekah melewati daripada kota Madinah, ketika itu
ada pasukannya atau mata-matanya Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang mencurigakan. Karena ketika itu Tsumamah bin Utsal umroh naik tunggangannya, beliau hanya sendiri. Padahal beliau seorang raja, tapi beliau ingin umroh sendiri. Ketika melewati depan kota Madinah, ketika itu pasukan Nabi Muhammad SAW atau mata-matanya Nabi Muhammad SAW melihat orang ini mencurigakan, langsung disekap oleh pengikutnya Nabi Muhammad, oleh militernya Nabi Muhammad, disekap, langsung dijadikan tawanan, diikat di depan Masjid Nabawi, diikat di depannya Masjid Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk waktu azan, maka Rasulullah SAW datang ke masjid. Ketika Rasulullah SAW keluar dari masjidnya setelah selesai melakukan salat, melihat Tsumamah bin Utsal terikat. Ini kaget. Ini orang-orang yang dicari selama ini, yang membunuh sahabatku, kok bisa sekarang berada di mana? Di depan masjid atau diikat di depan masjid. Maka sahabat Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya dan mengatakan, atadruna man akhadtum, kamu tahu tidak siapa yang kalian tawan ini? Siapa orang ini? Maka para sahabat semuanya tidak ada yang tahu. Kami melihat orang ini mencurigakan ya Rasulullah, maka langsung kami tawan saja. Maka Rasulullah mengatakan, hadza Tsumamah bin Utsal, ini adalah Raja Tsumamah bin Utsal al-Hanafi. Maka kalau kalian menawan orang ini, maka perbaiki hubungan kalian atau perbaiki daripada muamalah kalian di dalam kalian menawan orang ini. Kumpulkan semua makanan-makanan lezat yang kalian miliki, berikan kepada orang ini. Biarkan orang ini tetap terikat di pintu masjid, akan tetapi berikan makanan dan hak-hak orang ini dengan sempurna. Maka ketika itu perintah Rasulullah kepada seluruh para sahabat yang memberikan makanan-makanan yang lezat, kemudian susu, kemudian minuman yang sangat enak ketika itu diberikan kepada Tsumamah, dan Tsumamah pun makan. Di hari pertama, ketika itu Rasulullah SAW tanya kepada Tsumamah, ya ma indak ya Tsumamah, apa yang kau inginkan wahai Tsumamah? Maka Tsumamah mengatakan, aku menginginkan kebaikan ya Rasulullah, aku menginginkan kebaikan ya Muhammad. Ketika itu belum masuk Islam. Kalau kau membunuh, kata Tsumamah, maka kau membunuh orang yang lebih keji darimu. Tapi kalau kau memberikan nikmat, ketahuilah kau telah memberikan nikmat kepada orang yang akan bersyukur kepadamu. Akan tetapi jika kau ingin harta, maka aku akan memberikanmu harta berapapun yang kau inginkan. Kata Nabi Muhammad SAW, aku menginginkan kau masuk Islam. Aku menginginkan kau masuk Islam. Maka ditolak oleh Tsumamah bin Utsal. Di hari kedua Rasulullah pun datang kepadanya dan bertanya, bagaimana wahai Tsumamah, kau mau masuk Islam? Maka dijawab dengan jawaban yang sama, kalau kau berbuat baik maka kau berbuat baik kepada orang yang bersyukur, kalau kau membunuh maka kau membunuh orang yang lebih keji darimu, dan kalau kau ingin harta aku akan memberikanmu harta. Kalau Islam tidak mau aku, kata Tsumamah bin Utsal. Sampai hari ketiga. Ketika hari ketiga ditanya lagi sama Nabi Muhammad dan dijawab sama seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, sudah, lepaskan saja ini Tsumamah, lepaskan saja ini Tsumamah, biar Tsumamah ini keluar dan pergi. Maka ketika dilepaskan ini Tsumamah bin Utsal, seorang raja, maka ketika itu langsung menghampiri daripada sungai di kota Madinah, mandi di sana, membersihkan diri di sana, langsung kembali lagi ke masjidnya Nabi Muhammad SAW seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai masuk Islam karena apa? Karena melihat akhlaknya orang-orang muslim ketika itu di masjid dan memperbaiki hubungannya, bahkan kepada tawanan sekalipun, orang kafir sekalipun diperbaiki hubungannya oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat akhlaknya Nabi Muhammad yang sangat indah, maka ketika itu Tsumamah bin Utsal masuk Islam. Masuk Islamnya karena memang ingin menjelaskan bahwasanya aku masuk Islam ini bukan karena paksaan, tapi aku masuk Islam ini memang karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Sehingga ketika itu izin Tsumamah mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen umroh. Maka kata Nabi Muhammad, silahkan kau umroh, tak kasih cara-caranya. Ini umrohnya orang Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ketika Tsumamah bin Utsal masuk ke Masjidil Haram, ketika itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Terkejut orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Siapa yang berani mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Maka terlihat dari jauh ketika orang-orang mau membunuh orang tersebut,
terlihat ternyata adalah Thumamah bin Utsal, seorang raja Yamamah. Maka pemimpin daripada orang-orang kafir Quraisy mengatakan, jangan kau membunuh orang ini, karena orang ini bisa memutus daripada ekonomi negeri Mekah. Maka dikatakan bahwasanya Sayyidina Thumamah adalah orang yang pertama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik di kota Mekah daripada orang-orang muslim. Maka setelah daripada umrohnya selesai sesuai dianjurkan Nabi Muhammad SAW, Thumamah mendatangi pemimpin daripada suku Quraisy. Ketika itu pemimpin orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa kalau kau tidak ngikuti Muhammad, akan aku putus perdagangan di negeri Mekah. Ditinggal sama Thumamah. Ketika ditinggal, diputus langsung karena tidak mau ngikuti Nabi Muhammad. Sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Ketika itu negeri Mekah mulai kekurangan bahan makanan, mulai tersebarnya rasa lapar dan yang lainnya, sampai hampir banyak yang meninggal ketika itu di kota Mekah karena perdagangan diputus oleh Sayyidina Thumamah bin Utsal. Maka orang-orang Makkah mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kau ini agamamu mengajarkan tali silaturahmi, dan kau telah memutus tali silaturahmi kepada kami. Banyak daripada kami yang kelaparan, banyak daripada kami yang meninggal dunia karena Thumamah pengikutmu telah memutus daripada ekonomi daripada kota Mekah. Maka perintahkan Thumamah agar memperbaiki lagi. Maka Rasulullah karena akhlaknya yang sangat luar biasa mengirim surat kepada Thumamah mengatakan, sudah lanjutkan lagi perdagangan dengan orang-orang kafir Quraisy agar mereka bisa menyambung hidupnya. Ini daripada kisah Thumamah bin Utsal yang memakai daripada pangkatnya, kedudukannya di dunia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.